Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar. Amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita disehatkan, diberkahkan, beri ilmu yang bermanfaat. Yang mempunyai hajat semoga Allah kabulkan, dan yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita meneruskan sholawat agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan pahala bagi kita yang membaca sholawat. Coba tulis di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam memerintahkan kepada orang tua untuk memberi nama anaknya yang terbaik. Di antaranya kesunahan yaitu ayyuhsina ismahu, memperbaiki nama untuk anak kita. Bahkan ketika anak kita namanya tidak sesuai dengan agama Islam, maka dianjurkan ketika nama anak kita tidak baik, maka dianjurkan diawalan dengan nama Muhammad, seperti Muhammad Abdurrahman atau yang lainnya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada rahasia di balik huruf pertama dalam nama kita, dari mulai A hingga Z. Namun sebelum itu, sebelum saya lanjutkan, yang belum bergabung di channel BEM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nama kita sangat mempengaruhi kepribadian. Huruf awal nama menentukan jenis seorang dan apa saja yang mampu dilakukan dalam kehidupan. Maka dengan itu simaklah penjelasannya. Huruf A adalah huruf yang sangat penting. Orang dengan nama yang dimulai dengan huruf A tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga bisa bicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Kemudian huruf B. Jika nama dimulai dengan huruf B, maka orang ini emosional. Ia adalah orang yang berani namun ramah. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi dari orang yang dicintainya. Ia cenderung manja dan cenderung memanjakan pasangan. Kemudian huruf C. Huruf ini melambangkan orang yang terampil, ulet, dan kompeten. Ia adalah orang yang lembut hati dan murah hati dalam urusan kekeluargaan. Secara alamiah, orang ini adalah seorang pembicara dan pemberi pidato karena bakat dan nalurinya. Kemudian huruf D. Jika dimulai dengan huruf D, maka orang ini memiliki kemauan keras, bakat bisnis, dan wibawa. Ia terlahir untuk melakukan bisnis. Orang ini cermat dalam urusan kebersihan, dapat dipercaya, dan gemar menolong. Kemudian huruf E. Orang yang namanya dimulai dengan huruf E kuat dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian magnetik dan gampang bergaul, tapi tidak terlalu setia dalam urusan percintaan. Kemudian huruf F. Nama orang yang dimulai dengan huruf F melambangkan orang yang cermat, membuat rencana, dan setia. Orang ini peduli dan dapat membuat orang sekitarnya merasa nyaman. Ia adalah seorang optimis dan memiliki selera humor. Kemudian ikhwan fillah huruf G. Orang ini memiliki tujuan penuh daya cipta, naluri, dan filosofis. Ia suka membaca, belajar sejarah, dan berkelana. Orang ini juga tertarik dengan agama dan tidak ingin urusannya dicampuri oleh orang lain. Huruf H. Ia adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Huruf ini juga melambangkan daya cipta. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang-orang lain. Kemudian huruf I. Orang yang namanya dimulai dengan huruf I membela kebenaran dan sangat berani. Ia elegan sekaligus penuh gaya. Orang seperti ini cocok berkarir dalam tata busana dan bidang kreatif lainnya.
Maka dengan itu iwan fillah, ada orang yang berkreatif dalam busana sehingga menata busana untuk muslim atau yang lainnya. Nah, huruf J melambangkan ambisi yang membaja. Jika nama seorang dimulai dengan huruf J, ia adalah orang yang tak henti-hentinya berupaya meraih apa yang diinginkan dalam hidup. Orang ini mencari pasangan yang sepadan secara intelektual atau yang lebih pintar. Kemudian huruf K, ia cenderung memiliki rahasia dan pemalu. Walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional, ia percaya diri dan mengendalikan situasi. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup dan sangat penyayang kepada orang-orang terdekat. Huruf L, orang ini penuh dengan energi, seakan-akan tidak pernah istirahat. Ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun. Dalam urusan karir, ia meraup bayaran tinggi dan karir yang hebat. Kemudian huruf M, orang yang namanya dimulai dengan huruf M adalah orang yang berani, cerdas, dan pekerja keras. Orang ini juga seorang teman yang setia, yang memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya. Kemudian huruf N, huruf ini menjelaskan seorang yang memiliki bakat menulis atau seni secara alamiah. Ia seperti tak pernah lelah sekaligus gigih dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang ini menuntut kesempurnaan dalam segala hal dan sangat kritis pada pasangan. Kemudian huruf O, ia menghargai kebijakan dan pendidikan di atas segalanya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf O paling cocok menjadi guru dan penulis. Ia cenderung mempertahankan moral dan membela yang benar serta menuntut hal yang sama dari pasangan. Kemudian huruf V, orang yang namanya dimulai dengan huruf V berarti ia berbakat, cerdas, dan sangat kreatif. Kadang-kadang cerewet dan tahu caranya bersenang-senang. Ia mengejar penampilan dan menginginkan pasangan yang elok. Kemudian huruf Q, orang yang diawali dengan huruf Q adalah orang yang pandai menulis dan pembicara yang baik. Banyak di antara mereka menjadi pelakon, musisi, dan aktor. Ia memiliki pendapatan yang sangat besar, kuat kepribadiannya, bukan mengikuti tren, ia adalah pembuat tren. Huruf R adalah orang yang setia, welas asih, dan penyayang. Ia menyukai tantangan dan memiliki kepribadian yang luas. Ia ingin hidup dalam damai dan menginginkan kesepadanan intelektual dengan pasangan. Kemudian huruf S, huruf S melambangkan seks, pesona, dan karisma. Ia adalah seorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengutarakan gagasan dan cara serta bekerja keras untuk mewujudkannya. Ia adalah seorang yang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Orang seperti ini akan menjadi politisi, aktor, atau model profesional yang hebat. Kemudian huruf T, ia adalah orang yang senang bersibuk-sibuk, bahkan kadang terlalu sibuk sehingga tak mampu menjaga hubungan. Ia lebih suka fokus pada karir dan bisa kecewa kalau ada hal yang tidak beres. Ia bermental kuat dan mencari kemajuan dalam hidup. Kemudian huruf U, orang-orang berbakat dan unik ini adalah seniman dan penulis yang hebat, tapi ia sangat ceroboh dan dikenal acak-acakan sehingga cukup susah untuk tinggal bersamanya. Banyak di antara mereka memiliki beberapa hubungan dalam hidup, bukannya menikah satu orang saja, tapi bahkan dia itu memiliki banyak teman dan banyak pasangan. Kemudian huruf V, orang ini gemar membantu dan praktis. Ia setia, mencintai, dan memiliki hati yang sangat ramah. Ia meraih banyak hal dalam hidup karena dinamis secara alamiah, tapi bisa sangat posesif dalam urusan cinta. Nah, kemudian huruf W, orang yang namanya dimulai dengan huruf ini
cenderung sangat karismatik. Mereka menyenangi gaya, mengasihi dan menjadi pecinta uang. Orang ini susah dikenal tapi layak dikenal dan bisa dipercaya dengan rahasia apapun dalam hidup. Orang ini menyuarakan isi hati dan tidak dengan sengaja menutup-nutupi sesuatu. Kemudian huruf X, orang ini menyenangi kenyamanan, mudah dibimbing namun tidak mau diikat oleh komitmen. Ia mengejar kemewahan dan kenikmatan dalam hidup. Secara alamiah, ia adalah seorang yang manja dan jago menggandok lawan jenis. Dan dia itu sanggup merayu, bahkan dia itu bisa menggoda sesamanya dan bisa menggoda lawan jenis. Kemudian huruf Y, huruf ini melambangkan kemandirian dan kebebasan. Orang yang namanya diawali huruf Y adalah pengusaha yang berani dan tidak takut mengambil risiko. Ia adalah pemikir progresif yang jago memberi inspirasi pada orang-orang lain. Ia adalah orang yang berselera dan menikmati hal baik dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir huruf Z, cukup jarang orang dengan nama diawali huruf ini, tapi ia adalah orang yang senang bergaul. Ia merasa aman ketika dikelilingi orang banyak. Ia adalah konselor yang hebat karena sangat mengerti orang-orang lain. Nah, iwan fillah, itulah diantaranya secara bahasa abjad. Namun nama itu ternyata sangat mempengaruhi dalam karakter kita, sehingga di dalam agama harus mempunyai nama yang baik. Di antaranya kewajiban orang tua itu adalah ayyuhsina ismahu, memperbaiki nama anaknya. Bahkan disunahkan di dalam kitab Al-Azkar, yaitu tadghirul ismi, merubah nama. Jadi jika nama kita kurang baik, maka alangkah baik dirubah dengan kata-kata atau nama yang baik. Karena apa? Karena nama yang baik akan menjadi doa. Kita memberi nama kepada anak kita, misal Rohim, maka arti Rohim itu adalah penyayang. Maka otomatis ketika ada orang yang memanggil Rohim, maka itu adalah menjadi doa untuknya, yaitu supaya anak kita menjadi orang penyayang. Jadi dengan itu iwan fillah, diantaranya itulah nama-nama secara bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa abjad. Namun saya pertegas, kita harus memiliki atau memberi nama kepada anak kita dengan nama yang baik, yang mempunyai arti menurut agama Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.